Pernah nggak lu merasa stuck saat mencari ide baru? Bagaimana jika gue bilang teori ekonomi yang membosankan bisa diterapkan dalam mencari ide? Kira-kira lu percaya nggak? Bahkan, prinsip yang akan gue bahas ini bisa lu terapin dalam hal apa saja. Menurut gue, salah satu hal yang paling sulit untuk membuat suatu konten atau karya adalah menemukan ide. Coba lu bayangin, saat lu stres memikirkan ide, baik itu ide dalam membuat tugas sekolah, kuliah, ataupun proyek pekerjaan lu. Saat itu, seolah-olah atom yang membentuk otak lu bergerak dengan cepat sehingga menghasilkan panas. Untung aja nggak sampai berasap cuy. Nah, biasanya kebanyakan orang dalam berusaha memproduksi suatu karya atau membuat proyek pasti butuh yang namanya ide. Mereka akan mulai dengan mencari gagasan pokok atau pondasinya. Jika selama ini lu merasa susah mencari ide sampai bengong-bengong lihat ke atas dan mulut lu ternganga kayak orang kesambet, tapi ide itu masih aja belum ketemu. Terus ngomong-ngomong ketemu dengan ide, emang ide itu kemana sih? Lu cari-cari kok gak ketemu. Emang ide ini apa? Kan ide banyak. Biasanya dia muncul tiap hari cuy. Cuma lu kadang abai. Gak lu tangkep, terus iket pakai tulisan. Toh, tiap hari banyak kok inspirasi. Atau keresahan hidup minimal. Di video ini, gue bakal bahas seorang bapak-bapak yang gak pernah buntu soal ide menurut gue. Ya siapa lagi pak kalau bukan Bang Raditya Dika. Dia nulis buku, bikin film, bikin cerpen, bikin lagu, dan stand up comedy. Mungkin masih banyak hal kreatif lain yang dia buat cuy. Ya yang gue tahu aja sih ada web series Malam Minggu Miko, buku Kambing Jantan, Marmut Merah Jambu, dan show stand up-nya Cerita Cintaku, Cerita Sebelku, Cerita Sialku, dan terakhir baru ngeluarin buku lagi tuh, Timun Jelita. Masih banyak sih yang belum gue sebutin. Semua yang dia lakuin itu butuh banyak ide. Tapi kok ada aja tuh idenya. Apa sih rahasianya? Gini, premisnya ini. Setelah sekarang jarang stand up gitu, terus kayak jadi mikir mau ngomongin apa ya. Misal ngomongin keluarga, keresahannya ada, tapi jadi ragu sama punchline-nya. Terus kayak ini lucu nggak ya? Oke. Begitu. Gini. jadi serius nih. Gue waktu kuliah ekonomi, ada namanya hukum Pareto namanya. Apa itu bang? Hukum Pareto itu dari berapa banyak produk yang lo keluarin, 20% dari itu yang nyumbang ke 80% revenue-nya. Artinya apapun yang lo bikin, hanya 20% yang punya impact dan bagus. 80% angus lah kita bilang. Iya. Oke. Itu kebawa banget di kepala gue. Maksudnya kayak lo kalau buka. Kalian pernah dengar teori ekonomi 80-20? Yakni prinsip Pareto. Dikenalkan oleh Vilfredo Pareto. Ia seorang polimatik berkebangsaan Italia. Prinsip ini ditemukan dengan cara unik cuy. Ketika Pareto tinggal di Swiss, doi melakukan pengamatan terhadap hasil panen kacang polong di kebunnya. Dari pengamatannya itu, ia menemukan fakta bahwa tidak semua tanaman kacang polong menghasilkan hasil panen yang sama. Pareto memperkirakan bahwa 80% dari hasil panen kacang polong justru dihasilkan oleh 20% tanaman. Temuan ini kemudian coba ia aplikasikan untuk menganalisis hal lain, yakni data kepemilikan tanah. Hasilnya sama besar. 80% tanah di Italia dikuasai oleh 20% populasi. Bisa jadi di Indonesia juga gitu, Pak.
Prinsip ini kemudian dikembangkan secara matematis dan diberi nama prinsip Pareto sesuai nama pengamatnya. Prinsip Pareto kemudian mempunyai pengaruh luas karena bisa diterapkan dalam berbagai bidang, dari ilmu ekonomi, komputer, bahkan olahraga. Yang lebih unik lagi, Bang Raditya Dika nerapinnya ke dalam bidang kreatif cuy. Ops, sebelum itu sekarang gue mau bahas penerapannya dalam berbagai konteks dulu. Biar kita sama-sama paham esensi dari prinsip ini. Setelah itu baru kita plesetin ke dunia kreatif. Prinsip ini sering disebut juga sebagai aturan 80-20 yang menyatakan bahwa sekitar 80% dari hasil seringkali berasal dari 20% dari usaha atau penyebab. Dengan kata lain, sebagian kecil input atau upaya biasanya menghasilkan sebagian besar output atau hasil. Prinsip Pareto adalah sebuah alat yang sangat berguna untuk membantu kita melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Dengan memahami bahwa sebagian kecil input dapat menghasilkan sebagian besar hasil, kita dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif. Dengan memahami dan mengelola 20% penyebab yang berdampak besar, lu dapat mencapai hasil yang lebih optimal. So, membuat kerjaan lu menjadi lebih gampang kan? Sekarang, coba lu bayangin penerapan prinsip ini dalam berbagai bidang. Sesuai dengan bidang lu masing-masing ya. Sebagai contoh, pertama, bisnis dan keuangan. Dalam bisnis, sekitar 20% produk atau layanan seringkali menghasilkan sekitar 80% pendapatan perusahaan. Demikian pula, 20% pelanggan dapat menyumbang 80% pendapatan atau laba bersih. Ini berarti penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi produk, layanan, atau pelanggan yang paling menguntungkan dan memberikan fokus ekstra pada mereka. Contoh, lu punya kafe pak, dan ada 10 jenis makanan dalam menu di kafe lu. Biasanya yang memberikan keuntungan lebih banyak atau yang paling sering dipesan dari 10 jenis makanan tersebut hanya 2 dari itu. Jadi kebayang kan? Tapi kalau yang 8 jenis makanan lainnya nggak ada, yang 2 jenis makanan ini nggak bakal jalan juga. 2. Produktivitas dan manajemen waktu. Dalam konteks produktivitas pribadi, prinsip Pareto mengungkapkan bahwa sekitar 20% aktivitas atau tugas yang lu kerjakan akan menghasilkan sekitar 80% hasil yang signifikan. Oleh karena itu, fokus pada tugas-tugas kunci yang memberikan hasil terbaik menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 3. Kualitas dan perbaikan proses. Dalam pengendalian kualitas dan perbaikan proses, prinsip ini diterapkan melalui apa yang disebut dengan diagram Pareto. Ini adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah utama yang berkontribusi pada sebagian besar cacat atau ketidaksempurnaan dalam sebuah sistem. Dengan memperbaiki masalah ini, kita dapat mencapai peningkatan yang signifikan dalam kualitas produk atau proses. 4. Kesehatan dan kebugaran. Nah, dalam kesehatan dan kebugaran, hal ini dapat diterapkan pada hasil latihan dan diet. Sekitar 20% latihan atau perubahan dalam diet dapat menghasilkan 80% perubahan dalam kebugaran atau berat badan. 5. Proyek dan pekerjaan. Dalam manajemen proyek, 20% pekerjaan atau tugas seringkali menghabiskan sekitar 80% waktu atau sumber daya. Ini berarti penting untuk mengidentifikasi dan fokus pada pekerjaan yang paling penting untuk mencapai hasil proyek yang sukses.
Kira-kira gitulah cuy tentang prinsip Pareto ini. Kalau masih ragu, kalian bisa cari di internet atau tonton video lain di YouTube dengan penjelasan yang lebih detail dan baca beberapa buku yang berkaitan dengan prinsip ini. Lanjut, gue bakal bahas plesetannya. Bagaimana penerapannya dalam dunia kreatif? Sebelum itu, kita harus lihat perspektif baru dari menemukan ide ini. Ya, Tapi semenjak hidup udah baik-baik aja. tidak ini jadinya. Iya, kok jadi susah ya nemu materinya. Oh gitu. Terus gue bilang ke dia, lu harus biasain nulis keresahan lu sebanyak mungkin. Oh. Jangan dicari, kalau dicari mentok. Iya, iya. Artinya dicari itu lo duduk. Terus gini mikir ya. Heeh. Nah, itu nggak dapet ya? Nggak dapet. Iya. Karena kan fasenya tuh 2 tuh kalau kita bikin sesuatu. Capturing ide, Ya. nangkep ide, dan ngembangin ide. Oke. Jadi nggak ada, bikin ide tuh nggak ada. Bikin ide tuh nggak ada. Nangkepnya. Nangkep iya. Ya artinya tiap hari nulis aja. Kalau yang paling guna buat gue, nih saatnya gue mengeluarkan ini nih. Yang paling guna buat gue adalah gue nyatet sebelum tidur, Pak. Ini contohnya seminggu ya. Gue nyatet kejadian di hari itu hanya 1 kalimat aja. Jadi nanti kalau waktunya gue nulis materi tinggal gue pilih. Karena kalau menarik kan kita pasti inget kan. Nah, itu maksudnya cuy. Kita asumsikan tiap 100% materi atau ide yang lu produksi, palingan yang bagus itu cuma 20%. Jika lu punya ide 10 topik untuk dibahas dalam materi stand up misalnya, palingan yang bagus itu 2 materi, 8-nya mungkin biasa aja. Nah, jadi agar lu bisa dapetin 10 ide bagus, minimal lu punya 50 ide topik, Pak. Semakin banyak ide, maka semakin besar probabilitas lu buat punya ide bagus. Dan jumlahnya menyesuaikan. Berarti lu butuh banyak referensi, butuh banyak inspirasi, banyak argumen, banyak opini. Lu harus punya bank ide yang mengumpulkan banyak ide. Sekarang di sini masalahnya. Kan cari ide nggak gampang. Memang, jika lu pikirin, cari ide mungkin memang sulit dan susah, bahkan bayanginnya aja udah males. Tapi coba lu cicil tiap hari dengan catat setiap momen menarik yang terjadi di kehidupan lu tiap harinya. Ini yang bilang Bang Radit juga. Dia tuh mencatat setiap kejadian menarik yang terjadi di hidupnya setiap hari. Lu bisa ikutin kebiasaan ini. Lu catat di Google Notes, Google Docs, atau apapun medium yang lu gunakan. Minimal 1 kalimat aja tiap sebelum tidur. Gak perlu banyak, Pak. Cukup 1 kalimat aja. Karena itu kejadian yang menarik, pasti biasanya lu bakal ingat kejadiannya lebih detail. Gak bakal lupa. Coba bayangin, seminggu minimal lu punya 7. Sebulan lu punya 30. Setahun 365 cuy. Lu gak bakal bingung dan susah lagi cari ide. Kemudian membuat segala sesuatu, apapun itu, biasanya ada 2 tahap atau 2 metode. Pertama, mencari ide atau menemukan ide. Dalam hal ini, kita ganti dengan capture ide. Kemudian yang kedua, baru kembangkan idenya. Prinsip Pareto adalah alat yang berguna untuk membantu kita menjadi lebih efisien dan produktif. Dengan memahami konsep ini, kita dapat mengidentifikasi hal-hal yang paling penting dan mengalokasikan sumber daya kita dengan lebih efektif. Jadi, untuk menerapkannya dalam dunia kreatif, mari biasakan untuk capture momen berkesan di setiap harinya dalam kegiatan lu, apapun itu, yang penting lu catat. Cukup 1 kalimat sebelum tidur, lu gak bakal kehabisan ide. Lu punya banyak bank ide. Saat lu butuh, tinggal lu buka lagi dan lu kembangin idenya. Mungkin dari ide itu hanya 20% yang mantap. Tapi, jika yang 80% lagi nggak ada, maka lu juga nggak bisa nemuin yang 20% ini. Mungkin juga yang 80% lagi punya fungsi lain. Semua yang gue sampaikan belum tentu benar dan belum tentu cocok buat lu semua.
Jadi, lu generasi baru jangan gampang percaya. Jangan lupa subscribe, like kalau lu suka, dan share kalau lu cinta.